Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada pagi hari ini yakni Al-An'am ayat 105, di mana Allah kemukakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika nusarriful ayati. Demikian itulah kami menganeka ragamkan ayat-ayat kami. Waliyaqulu darosta, dan yang mengakibatkan orang-orang musyrik mengatakan engkau telah mempelajari. Walinubayyinahu liqaumi ya'lamun, dan supaya kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui. Demikian terjemahan daripada Al-An'am ayat 105. Terjemahan Al-An'am ayat 105. Setelah mengingatkan fungsi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelompok ayat ini ditutup dengan firman-Nya, wa kadzalika. Demikian, yakni seperti penjelasan yang beraneka ragam. Itulah kami menganeka-ragamkan serta mengulang-ulangi ayat-ayat, yakni bukti-bukti kami baik yang terhampar di alam raya maupun terhidang di dalam Al-Quran, supaya orang-orang yang beriman mendapat petunjuk, dan yang pada akhirnya mengakibatkan orang-orang musyrik mengatakan, terdorong oleh kekerasan kepala, terdorong oleh kekeras kepalaan dan kebejatan hati mereka, yaitu kebejatan hati orang-orang musyrik. Mereka mengatakan bahwa engkau, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah mempelajari ayat-ayat itu dari ahlul kitab atau siapapun, sehingga sekali-kali ia bukan wahyu dari Tuhan. Inilah tuduhan orang-orang musyrik kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka mengatakan Nabi Muhammad telah mempelajarinya dari ahlul kitab, dan Quran itu bukan wahyu dari Allah. Walinubayyinahu liqaumi ya'lamun,
dan supaya kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui, sehingga tidak seorang di antara mereka yang menduga bahwa kamu mempelajarinya dari manusia atau makhluk apapun. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat adalah memberikan gambaran bahwa orang-orang musyrik dahulu itu menuduh pada Kanjeng Nabi Muhammad bahwa Quran itu adalah bukan wahyu dari Tuhan, bukan wahyu dari Allah. Kemudian marilah sama-sama kita akan coba lihat penjelasan daripada tafsir Jalalain. Wa kadzalika, dan demikianlah, dan seperti itulah, kama bayyana ma zukira, kama bayyana ma zukira, seperti apa-apa yang kami telah menjelaskannya, perkara-perkara yang telah disebutkan. Nusarrifu ayati nubayyanahu, nusarrifu ayati, kami mengulang-ulangi, nubayyinul ayati, maksudnya kami menjelaskan ayat-ayat itu, kami menjelaskan ayat-ayat itu, liya'tabiru, agar mereka mengambil pelajaran. Jadi ayat-ayat tersebut dijelaskan oleh Allah agar mereka dan siapapun orangnya dapat mengambil pelajaran. Waliyaqulu ayil kufar, dan mereka mengatakan, ya, siapa itu orang-orang kafir? Orang-orang kafir atau orang-orang musyrik mengatakan akibatal amri, fi akibatil amri, pada kesudahan perkara tersebut. Darosta zakarta ahlal kitab, ya Muhammad, engkau telah mempelajari, atau bisa juga ya Muhammad, engkau telah berdiskusi dengan ahlul kitab. Siapa itu? Dengan orang-orang Nasrani dan Yahudi. Engkau telah berdiskusi dengan ahlul kitab. Wa fi qiraatin, dan di dalam satu qiraat bacanya adalah darosta. Nah, di sini di dalam kitab tafsir ini darosta, dalnya ada alifnya panjang, darosta. Tapi di dalam satu qiraat yang lain alifnya enggak panjang, dalnya enggak panjang, bacanya darosta. Ai kutubal Madinah, artinya engkau telah membaca kitab-kitab yang terdahulu. Engkau telah membaca kitab-kitab terdahulu. Apakah itu Taurat, Injil, ataupun suhuf-suhuf yang lain. Engkau telah membaca kitab-kitab dahulu. Wajita bihaza minha, dan engkau telah membuat Quran ini dari kitab-kitab terdahulu. Jadi Nabi Muhammad dituduh menyadur dari kitab-kitab terdahulu sehingga dibentuk menjadi Al-Quran.
walinubayyinahu liqaumi ya'lamun, dan agar kami menjelaskan Al-Qur'an tersebut liqaumi ya'lamun, kepada kaum yang memahami, kaum yang mengetahui. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tafsir Jalalain. Coba kita akan coba kaji ya dari pendapat ulama yang lain. Terutama ada penekanan di sini liyaqulu darosta. Ya. Perhatikan kata-kata darosta. Kata darosta terambil dari kata darosa, yang berarti engkau pelajari. Yakni maksudnya adalah engkau membaca dengan seksama untuk menghafal atau mengerti. Ada juga yang membaca dengan memanjangkan huruf dal. Nah tadi tuh darosta. Ada juga yang tidak memanjangkan darosta. Ada juga yang membaca dengan memanjangkan huruf dal, yakni darosta, dalam arti engkau membaca dan dibacakan oleh ahlul kitab. Bacaan ketiga adalah darosat, dalam arti telah berulang. Maksudnya uraian-uraian Al-Quran berulang kali terdengar dalam dongeng-dongeng lama. Jadi begitu. Karena memang di dalam Al-Quran itu berisikan kisah-kisah. Ada kisahnya Nabi Ibrahim, ada kisahnya Nabi Nuh, Nabi Yusuf dan lain sebagainya. Dan juga itu ada yang sebagian tertuang di dalam Taurat ataupun Injil. Sehingga ada membacanya darosat, dalam arti telah berulang. Maksudnya uraian-uraian Al-Quran telah berulang kali terdengar dalam dongeng-dongeng lama. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bacaan mayoritas adalah yang berarti engkau pelajari. Yang berarti engkau pelajari. Keanekaragaman dan keistimewaan yang dipaparkan oleh Al-Quran dan penjelasan-penjelasannya yang diuraikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat mengagumkan. Ya, sungguh sangat mengagumkan setiap orang. Sedemikian mengagumkannya sampai-sampai kaum musyrikin menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempelajarinya dari orang lain. Karena uraian semacam itu menurut mereka, menurut orang musyrik, menurut orang kafir, ya, menurut mereka tidak mungkin datang kecuali dari seorang yang sangat berpengetahuan. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang tidak dapat membaca dan menulis. Ya. Jadi dikanter, disangkal, tidak mungkin. Ya. Karena Nabi sendiri adalah seorang yang tidak bisa membaca dan menulis. Sebenarnya kalau mereka jujur, maka mereka akan mengetahui dan menyadari
bahwa dugaan atau ucapan mereka itu bukan pada tempatnya. Bagaimana mungkin beliau belajar dari ahlul kitab padahal mereka tahu dan sejarah pun menginformasikan bahwa beliau tidak pernah belajar kepada siapapun. Nabi Muhammad tidak pernah belajar kepada siapapun, termasuk kepada ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Kepada siapapun. Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah belajar. Bahkan kalaupun seandainya Nabi Muhammad SAW belajar dari orang lain, informasi, petunjuk-petunjuk, bahkan redaksi yang disampaikannya tidak akan seindah, sebenar dan sekaya apa yang disampaikan Al-Quran. Betapapun pandainya sang guru, betapapun pandainya sang guru yang mengajarkan Kanjeng Nabi Muhammad, beliau tidak mungkin akan mengungkap hal-hal yang belum diketahui manusia serta belum terungkap oleh perkembangan ilmu kecuali ratusan tahun setelah informasi itu disampaikan. Setelah sekian ratus tahun informasi itu disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'an. Mukjizat Al-Qur'an sedemikian gamblang, menantang lagi membungkam setiap orang-orang yang menduga demikian. Itu ada di dalam Al-Baqarah ayat 23 sampai dengan 24. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wada'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Dan jika kalian tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, yaitu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kamu masih dalam keraguan dan selalu ragu, maka buatlah satu surat. Ya, buatlah satu surat saja semisal Al-Quran itu. Bahkan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Bikin toh semisal satu ayat saja dari Al-Quran, buat. Ditantang oleh Allah. Ampe ginari ditantang. Kemudian fa illam taf'alu wa lan taf'alu, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya selamanya. Ya, ini menjadi pernyataan Allah, pasti kalian tidak akan dapat membuat seperti Al-Quran. Tertuang di dalam Al-Baqarah ayat 23 sampai dengan 24. Kemudian yang juga menarik adalah bahwa banyak sekali informasi-informasi yang dulu disampaikan Al-Quran baru terungkap abad-abad sekarang ini. Padahal Al-Quran disampaikan 14 abad yang lalu, ratusan tahun yang lalu. Tapi informasi-informasi itu justru bisa dibuktikan dan terbukti sampai saat ini, dibuktikan saat ini ketika teknologi sudah baik, teknologi sudah canggih. Salah satunya adalah Profesor Maurice Buscelli. Ya. Seorang profesor. Dibuktikan oleh beliau
apa yang dikemukakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an benar. Beliau membuktikan tentang kejadian manusia yang berada di rahim. Ini kejadian manusia ini ada di dalam surat Al-Alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ya. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu banyak sekali para profesor, para orang pintar dan cendekiawan yang kemudian masuk ke dalam Islam. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini pembahasannya agak panjang. Kalau memang Allah berkenan, insyaallah nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.